Kalau cukup kita lanjut soal nomor 25. Terjadinya krisis moneter di Indonesia mengakibatkan mata uang Indonesia yaitu rupiah melemah. Bentuk berbela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah jawabannya adalah yang C. Kenapa menggunakan rupiah sebagai transaksi jual beli, Kak? Karena di zaman itu kita transaksi masih menggunakan uang Belanda, sehingga uang kita nggak kepake. Jadi rupiah melemah. Jadi ngeliatin kayak, apa ini duit gitu. Jadi nggak terkenal. Karena kita ya wajar ya, kita dijajah 350 tahun, ya wajar lah gitu. Kita pakai uang Belanda lebih akrabnya. Gitu. Jadi kita harus menggunakan rupiah sebagai transaksi jual beli. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada yang nanya. Oke, kita lanjut kalau memang tidak ada yang bertanya. Soal nomor 26. Menurut Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan syarat pembelaan diatur oleh undang-undang. Kesadaran bela negara ini hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaannya berkorban membela negara dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Berikut ini yang bukan merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah yang D. Jadi kita membela negara itu bukan karena ingin dihormati bangsa, tapi memang kita cinta kepada negara kita sendiri, sehingga kita berusaha gitu. Namanya cinta itu bukan karena embel-embel. Membela negara kan gini, kan kalau saya bisa bikin akarnya gini. Ini bela ini adalah bela negara. Bela negara itu punya dua pecahan lah. Ini adalah patriotisme, ini adalah nasionalisme. Patriotisme itu adalah perilaku, nasionalisme ini adalah niat. Patriotisme itu adalah perilaku, nasionalisme itu adalah niat. Gitu. Jadi, kita untuk membela negara gak hanya butuh kita itu gak hanya butuh cinta, tapi kita harus juga berkorban. Dengan patriotisme ini tadi, bertindak. Kita nggak butuh pengakuan dari negara lain bahwa kita nggak memperoleh kehormatan. Enggak, kita memang mencintai bangsa kita sendiri. Oke, kita lanjut. Soal nomor 27. Di samping itu, praktik korupsi jelas memberikan ancaman bagi bangsa Indonesia. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk minimalisir praktik korupsi dengan Minggu harusnya. Iya. Untuk meminimalisir praktik korupsi. Jawabannya betul yang C. D, Kak, itu, Kak. Yang dibuat yang D. Salah itu. Yang dibuat yang D? Iya. Sebenarnya kalau ini D, dan ini E. ABCDE. Iya, salah. Ini berarti D, Opan. Iya, makanya kok kayak nggak nyatu tulisan meningkatkan kualitas hidup dan tiba-tiba Nah, meningkatkan kualitas diri salah satunya adalah kejujuran agar terhindar dari praktik korupsi di lingkungan. Meningkatkan kualitas diri. Untuk meminimalisir praktik korupsi itu bukan misalkan, aku harus buat tempat-tempat kejujuran. Enggak. Untuk
meminimalisir praktik korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Makanya ketika saya ngajar di sekolah, saya selalu minta ke anak-anak saya untuk membuang sampah di tempatnya. Karena menurut saya itu bagian dari korupsi juga. Kita bisa makan barangnya di tempat yang tepat, di mulut, masa sih buang sampahnya nggak bisa? Itu juga merupakan bentuk korupsi. Gitu. Teman-teman juga harus, ya bukan hanya teman-teman, saya juga harus mulai berubah. Sekarang harus membuang sampah pada tempatnya. Karena itu merupakan bibit dari korupsi. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 28. Andi adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit yang memiliki tanggung jawab besar untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Suatu hari ia mendapat pasien yang sedang mengalami luka bakar parah akibat kecelakaan. Pasien tersebut membutuhkan operasi segera, tetapi Andi merasa lelah dan mengantuk karena sudah bekerja sejak pagi. Ia pun berpikir untuk menyerahkan pasien tersebut kepada dokter lain yang lebih segar. Dari cerita di atas, sikap yang paling tepat yang harus diambil oleh Andi adalah jawabannya adalah yang E. Meminta bantuan kepada dokter lain untuk melakukan operasi bersama-sama karena ia merasa tidak sanggup sendiri. Kenapa nggak yang A, Kak? Melakukan operasi tersebut dengan sebaik-baiknya meskipun ia merasa lelah dan ngantuk? Berbahaya. Takutnya nanti malah salah potong, malah bahaya nanti malah. Gitu. Kalau yang C, Kak, meminta izin kepada pasien tersebut untuk menunda operasinya. Ya, ngeri juga sih. Bisa jadi itu, kan di sini kan luka bakar parah, masa sih kita, ya udah Pak, nyantai aja Pak, aku masih mau istirahat dulu. Selesai istirahat, mati orang. Nggak bisa juga. Gitu. Ini adalah sebenarnya soal integritas sebenarnya. Gitu. Apalagi yang D, waduh, kalau yang D itu udah gawat. Kalau Anda jawab itu di wawancara, sudah pasti hilang pasti kesempatan Anda. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Dalam konteks ini, bagaimana integritas dapat membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Karena integritas itu membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas itu apakah? Akuntabilitas adalah tanggung jawab. Jadi, oh iya kok aku berintegritas, aku jujur, aku kerja keras, aku bertanggung jawab. Apa buktinya? Jujur itu buktinya apa sih? Kita harus terbuka dong kalau mau jujur. Kalau mau bertanggung jawab apa? Kita harus akuntabilitas. Gitu. Jadi integritas itu sekali lagi tidak bisa dilakukan karena peraturan, tapi harus dilakukan dengan diri kita masing-masing. Begitu.